Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami duduk di tempat ini bukan karena rutinitas sebagai orang Kristen kewajiban, tapi karena hati yang haus lapar akan Engkau. Karena kami mencintaimu Tuhan, karena kami merindukanmu Tuhan. Lawat kami, biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar sepenuhnya isi hati-Mu yang diberikan Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami bukan hanya menjadi pendengar, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bulan ini di gereja kita temanya adalah Loving God. Seperti suara gembala Pak Arifin bilang bahwa kita nggak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan itu bukan aku punya kasih, tapi Tuhan itu sendiri adalah kasih. Nah, saya akan sharing pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu pembacaan Alkitab saya ini tibalah pada Esra, kitab Esra, di mana bicara tentang tangan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat setiap kita. Nah, saya akan fokus ke sini, nanti saya gabungkan dengan gimana Tuhan itu baik buat setiap kita. Dia punya planning-planning yang luar biasa buat setiap kita. Nah, kalau saya kasih judulnya adalah Tangan Murah Allah, di mana kata-kata ini berulang-ulang kali disebutkan dalam kitab Esra. Next kan lagi. Nah, minggu lalu di gereja di GRC saya sharing firman Tuhan. Pada waktu saya mau sharing firman Tuhan itu ada seorang ibu, dia bawa anaknya. Umur sekarang 3 tahun, namanya Grace. Anak ini pada waktu lahir, pada waktu umur 2 bulan, pada waktu lahir itu kuning. Nah, kalau dokter Valen, dokter anak khususnya, kalau bayi lahir kuning itu saya search di Google, ternyata bilirubinnya ya, tingkat bilirubinnya yang tinggi. Nah, ternyata sampai umur 2 bulan masih tetap kuning, padahal kalau saya pelajari, harusnya kuning itu maksimal sampai 3 minggu aja. Dilakukan dengan dijemur, dikasih ASI yang banyak. Nah, kemudian dilihat ini anak beda karena perutnya keras. Singkat cerita setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ada kelainan dengan anak ini. Tolong siapkan PowerPoint yang kedua ya, yang saya kasih kesaksian. Nah, singkat cerita setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kelainan dengan livernya. Pada waktu itu pandemi, lahirnya tahun 2020. Terus kemudian kondisinya semakin menurun, kemudian akhirnya dokter bilang ini anak harus segera ditransplantasi. Orang tuanya berpikir kalaupun transplantasi aku mau dari kita orang tuanya aja, bukan dari orang lain, supaya nanti anak ini pada waktu besar tidak beban moral, karena yang melakukan donor adalah orang tuanya sendiri. Tapi ternyata mamahnya ini beda golongan darah. Papahnya ini punya diabetes yang tinggi. Sedangkan papa mama dari orang tuanya sudah di atas 50 tahun yang tidak boleh melakukan transplantasi. Akhirnya dalam kondisi dia terjepit seperti itu, dia berseru-seru sama Tuhan, dia tuh dapat informasi ada dokter bagus di India. Akhirnya pergilah di India dalam kondisi benar-benar dia desperate karena enggak bisa siapa-siapa dari pihak keluarga intinya. Nah, pada waktu itu akhirnya Pak Valen ini ya istilahnya atresia biliar gitu ya, yang penyakit hati. Terus next kan aja, ini saya Grace ini for transplant minggu lalu sih di GRC anaknya sendiri ada. Bapak Ibu bisa melihat itu perut jadi begitu besar, ini anak dalam usia 8 bulan, hari demi hari. Dia melewati MRI, CT scan, dia melewati pemeriksaan suntik kiri, suntik kanan, akhirnya mamanya seru sama Tuhan. Nah, itu lihat kurusnya, badannya luar biasa. Akhirnya mujizat terjadi. Dokter di India itu bisa aja Tuhan pakai. Dan dokter tersebut akhirnya bilang, oke, nggak apa-apa, beda golongan darah bisa. Dan apakah yang terjadi? Anak ini dilakukan transplant, diambillah hati dari mamahnya 20%, dimasukkan ke anaknya. Dan apakah yang terjadi dengan Grace after transplant? Next kan, anak ini sehat. Minggu lalu bersaksi sama anaknya, lari-lari luar biasa. Dan dokter berpesan, karena kamu habis transplant tidak boleh hamil dulu ya. Tapi apakah yang terjadi? Namanya berkat. Tidak diduga, tidak disangka, hamillah mamahnya. Tapi puji Tuhan, kedua anaknya pun sehat. Nah, next kan lagi.
Nextkan lagi aja, masuk aja ke PowerPoint saya, maksud saya. Oke. Nah, dalam kehidupan ini banyak hal itu misteri, bukan Bapak Ibu? Dia tuh takut akan Tuhan loh. Melayani Tuhan loh. Mamanya Grace ini namanya Violin ya. Nah, there are question in life we can never answer. Ini pernah saya sampaikan di sini. Dia bisa aja bertanya, why Lord, kenapa ini terjadi? Orang kadang-kadang kalau sakit, kenapa kok aku, kok bukan yang lain? Pertanyaan itu selalu ada, why me? Gitu ya. Tapi yuk kita nanti selanjutnya belajar tentang tangan murah Allah. Dalam hidup kita ini, kita punya skenario karena kita punya akal budi dan pikiran. Tapi di atas itu semua, skenario Tuhan itu justru buat kebaikan kita karena dia mengasihi kita. Terus kemudian, dia juga, there are things in life we can never explain. Kenapa Tuhan izinkan di muka bumi ini terjadi COVID? Dan bahkan, banyak hamba-hamba Tuhan yang justru meninggal karena COVID. Itu pertanyaan masuk kepada kami begitu banyak. Kenapa kok si hamba Tuhan ini itu melayani Tuhan loh, takut akan Tuhan loh. Tapi kenapa meninggal? Kenapa pula kalau kita dengar ceritanya Bapak Miles Monroe, seorang hamba Tuhan yang bicara kingdom, yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan hanya negaranya, ke negara-negara, dia membukakan mindset kita. Kok kecelakaan di waktu usia masih belum terlalu tua? Kecelakaan pesawat. Dan tragisnya Bapak Ibu, sudah mau landing. Pesawatnya nobro apa sih? Kren Bapak Ibu. Tahu kren ya? Kalau orang bangun itu biasanya ada kren-kren tinggi-tinggi. Nabrak di situ Bapak Ibu. Why? Kita nggak bisa explain. There are things in life we can never change. Si Ibu Violin tadi bisa aja berdoa, Tuhan ubah golongan darahku. Tapi kita nggak bisa merubah Bapak Ibu. There are things in life we cannot control. Kita mau tengking-tengking itu yang namanya COVID. Kalau memang belum waktunya selesai dari Tuhan, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa stop, Bapak Ibu. Next kan. Nah, nah saya suka share sama setiap kita Bapak Ibu bahwa dalam hidup kita, pada waktu kita dilahirkan ke muka bumi ini, Tuhan itu sudah punya rancangan untuk masa depan kita. Dan ia untuk menggenapi rancangan tersebut, tadi seperti suara gembala Pak Arifin bilang, untuk kita mengasihi Tuhan, Tuhan tuh memberi kita kemampuan untuk kita mengasihi. Demikian juga untuk kita masuk dalam destiny hidup kita, Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk kita berjalan ke sana. Dengan apa? Tuhan memberikan talenta pada kita. Memberikan karakter dasar, memberikan kemampuan. Seperti Kejadian 1 ayat 28 ketika Allah memberkati mereka. Kata berkat itu barokah, yang artinya kemampuan untuk kita bisa melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Juga Tuhan kasih keberadaan fisik kita. Nah, orang tua kita dan sebagainya. Next kan. Nah, ayo kita lihat baca bersama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11a. Pak, tolong saya ini di serumah kondisi memang pada kurang fit semua Bapak Ibu ya. Tevi juga, Pak. Ini seharusnya dia nemenin saya, dia mau sudah. Cuman muntaber Bapak Ibu ya. Sampai kemarin telepon ke Pak Valen. Ini juga leher juga agak kurang Pak, baca ayatnya ya Pak ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a, yang keras Pak. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Stop dulu. Bapak Ibu perhatikan, di sini dibacakan oleh Pak Gembala, Tuhan tuh sudah tahu rancangan yang mengenai kita. Perhatikan. Nanti sebelum selesai ayat ini, saya kasih pertanyaan buat siap Bapak Ibu. Di situ dikatakan, rancangannya apa sih? Rancangan damai sejahtera. Dan dikatakan pula di situ rancangan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi pertanyaannya adalah, begitu Tuhan kasih janji di atas, kasih jaminan di atas, kasih harapan di atas, kenapa dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, kalau kamu berseru, bukannya kalau dikasih damai sejahtera, bukannya kalau dikasih hari depan yang penuh harapan, kenapa kok ada kata berseru? Kalau kata berseru itu kondisi gimana sih Bapak Ibu? Kondisinya nggak enak. Kondisi pergumulan. Dikatakan juga kalau kamu berdoa. Terus kemudian dikatakan juga kalau kamu menanyakan aku. Saya tertarik dengan kata menanyakan. Saya cari bahasa aslinya. Artinya daras atau meminta petunjuk. Kalau kita baik-baik aja Bapak Ibu. Kalau kita sejahtera. Kalau kita harapan masa depan yang gilang gemilang. Kenapa kita harus bertanya-tanya? Kayak Ipin itu ya. Kenapa
ini? Kenapa itu? Gitu ya, kayak Upin Ipin gitu ya. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Tapi syaratnya perhatikan Bapak Ibu, kita harus berdoa, berseru, bertanya. Keep dulu ya pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita ada ini, kenapa Tuhan melanjutkan ayat langsung di bawahnya suruh berseru? Next kan lagi kita belajar. Nah, bahkan untuk hal yang sulit dimengerti sekalipun, selama itu kita dalam kebenaran, kita ada dalam skenario Tuhan. Pakai gampangannya aja, yang enak, saya pakai kata skenario ya. Ternyata rancangan itu, Yeremia 29 ayat 11, bahasa aslinya adalah makashabah. Pikiran, tujuan, rancangan. Kalau kita bahasa enaknya skenario. Minggu lalu di JRC kita Pak Roni penyerahan anak Samuel Silguin, ya itu artis mungkin Bapak Ibu yang mungkin kenal, sama Franda gitu ya. Nah, dia kan artis, ada skenario-skenario yang harus dia pelajari, yang harus dia baca. Dan khotbah saya pagi hari ini, saya sistem kayak orang mau syuting tuh. Orang kalau syuting kan ada scene 1, scene 2, ini scene pertama dulu ya. Nanti scene 2 masuk ke pertanyaan yang kedua. Next kan lagi, kita bicara skenario. Nah skenario kita itu seringkali itu berbeda dengan skenario Tuhan. Skenario kita, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 121, 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu skenario kita. Kalau kita ada masalah, kita cari orang kaya, kita cari pejabat, kita cari orang yang berpengaruh, kita cari orang yang pokoknya yang bisa membantu kita, hakim lah, petinggi-petinggi, itu skenario kita. Tapi itu kita pakai pola kita, usaha kita. Saya share sedikit. Tahun 2006 itu selama 3 bulan Pak Roni itu benar-benar serak Bapak Ibu ya. Akhirnya ke THT di Malang, ke THT terbaik di Surabaya, antri sampai jam 2 pagi Bapak Ibu. Ternyata akhirnya kurang balik-balik amoksisilin Pak. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya kita pergilah dirujuk ke profesor di Jakarta THT yang terbaik. Itu saya lihat sendiri bagaimana Pak Roni itu. Waktu itu loh ya, tahun 2006 loh ya. Saya percaya bangsa kita ini udah maju. Kedokteran THT pun juga udah canggih sekarang. Waktu itu saya lihat sendiri Pak Roni, lidahnya ditarik sampai gitu Pak Roni dilihat dalamnya. Balik-balik antibiotik itu lagi Pak. Sampai katanya Pak Roni gini, Pak Gideon, itu seandainya bisa ya, dokternya mungkin angkat kakinya, tidak ditarik lidahku, katanya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, teman-teman bilang, Pak, sudahlah daripada Bapak menghemat jadinya boros, Bapak ke Singapura aja. Ini nama dokter terbaik ya, saya kasih rekomen, dia kasih nama dokter. Begitu dikasih nama dokter tersebut, dokter ini takut Tuhan, dokter ini orang suka misi, pokoknya pinter, teliti, takut Tuhan, hebat gitulah. Pada waktu kami sampai ke sana Pak, di Mount E, ternyata kita kok ya nggak kepikir dulu untuk daftar dulu. Dokter tersebut H-1 baru pelayanan ke Sumba, melakukan pelayanan misi. Waduh, kita sudah sampai Singapura. Ini kondisi Pak Roni itu benar-benar bukan hanya suaranya habis capek, lemes, loyo gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya kita berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan. Skenario kami dari awal datang ke Indo, kita maunya itu yang dokter terbaik. Skenario kita itu, pokoknya kita pikir, wow ini yang the best gitulah ya. Jujur ke atas sih, kita juga dengar berita, kalau dokter ini dia suka kasih diskon gitu loh, kalau sesama pendeta. Jadi kita nguber diskonnya, gitu Bapak Ibu. Terus singkat cerita apakah yang terjadi? Kita lihatlah di papan. Biasa kan kalau rumah sakit ada dokter-dokternya toh. Terus kemudian kita lihat nama-nama dokter THT. Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan dokter yang mana ini Tuhan. Kita nggak tahu. Ya sudah, ya buat kita yang kagak kenal, ya kita asal lah pilih. Saya sebutin nama ya, karena nama dokter ini keren banget Bapak Ibu. Adrian Siuming Saurajen. Siuming ini Cina, Saurajen ini India. Berarti ini dokter gimana? Sudahlah kagak apa-apa, pokoknya pilih dokter ini. Besokannya Bapak Ibu kita ke sana.
Kita kan tadinya cari diskonan dong, bukan gratisan loh ya, diskonan. Gitu. Kemudian ternyata dokter ini di tempat prakteknya banyak buku-buku Kristen, Pak. Oh, Kristen ini dokternya. Gitu. Periksa, kemudian dilakukan tindakan, akhirnya singkat cerita Pak Roni dioperasi, dibiopsi, puji Tuhan semua berlangsung dengan baik. Pada waktu kita ke kasir, kita udah mikir ini berapa duit, ini mohon loh. Mohon itu barusan Pak Roni operasi lagi, kagak nginep aja 100 juta Bapak Ibu. Ini tahun 2006. Duh Tuhan tolong, waktu kami masih di Malang itu Bapak Ibu. Pada waktu kami ke kasir Bapak Ibu, di situ tertera dokternya free of charge. Padahal skenario kita cari dokter pertama diskon Pak. Tapi Tuhan punya skenario yang terbaik, hasilnya the best. Dokternya teliti, telaten, perhatian, bahkan Tuhan punya skenario, bukan hanya diskonan, Tuhan memberi berkat free of charge Bapak Ibu ya. Bukan hanya bicara duitnya loh ya, bukan mau mental gratisan itu tidak. Tapi gini loh Bapak Ibu, Tuhan itu selalu punya rancangan, kita punya perancangan, tapi Tuhan punya skenario itu the best buat siap kita. Oke, next kan lagi. Nah, skenarionya Tuhan ialah, ayo kita baca. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau istilahnya gini loh ya, kami menentukan dokter kayak orang milih kancing Bapak Ibu. Yang Adrian, yang ini, yang itu begitu banyak. Tapi Tuhan yang memberi, yang menuntun. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah dengan pita suara, saya rekomen ke dokter tersebut. Nah, sekarang kita bicara gini loh Bapak Ibu ya. Kasihnya Tuhan, tangan murahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Akhirnya pakai cara Tuhan, bukan cara kita. Kita mah punya skenario Bapak Ibu, tapi bukan cara kita loh. Kita tuh seringkali skenario kita, otak kita, cara kita, maksain aja. Ini loh Tuhan yang the best ini. Tuhan bilang, sudahlah, kalau kamu mau aku turun tangan, ini bahasa Jawa ya, paling enak ya, nyengkreo itu bahasa Jawa, minggir, kamu minggir. Aku yang turun tangan. Kalau kamu mau turun tangan sendiri, ya sudah kamu jalan sendiri. Gitu loh. Nah, pakai caranya Tuhan. Nah, terus kalau pakai cara Tuhan, I don't know gimana caranya. Sudah, nanti aku kasih kamu hikmat. Kasih kamu kemampuan. Next kan, ini yang tidak terduga. Kita tuh tidak bisa merekayasa pertolongan Tuhan ya. Tapi waktu saya baca Esra, wow. Saya yakin Pak Gembala, Bu Gembala, dan bapak-bapak di sini pekerja, semua bapak ibu, pasti pernah baca ini dong. Tapi kali ini saya nangis baca Esra Pak. Next kan. Nah, kalau bapak ibu ngerti gini, saya jelaskan sejarahnya singkat. Israel kan bangsa dipilih Tuhan, disayang Tuhan. Tuhan bilang nih, kamu melakukan ketetapanku, peraturanku, aku berkatin kamu. Tapi kenyataan sejarah berkata, mereka nggak melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan mereka berbuat jahat, mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai persembahan dalam api kepada Baal, kepada Molok, dan sebagainya. Tuhan sudah memperingatkan akan hukuman kepada nabi-nabi. Tuhan sedang memperingati loh ya, tapi mereka tetap bandel Bapak Ibu. Singkat cerita mereka dibuang. Kalau kita baca sejarah, kitab yang paling menjelaskan urut-urutan raja di mana mereka dibuang ke Babel itu kitab Daniel. Jadi pada waktu mereka dibuang oleh Nebukadnezar ke Babel, raja pertama yang memerintah itu Nebukadnezar. Kemudian dilanjutkan anaknya Nebukadnezar, Belsyazar. Kemudian Babel dikalahkan oleh Media. Rajanya namanya Darius. Kemudian Media dikalahkan oleh Persia. Rajanya namanya Kores. Persia ini bukan bangsa yang takut Tuhan. Persia ini bangsa yang kafir. Tapi kalau Tuhan sudah punya skenario Bapak Ibu, Tuhan itu bisa pakai cara apapun dan siapapun juga untuk membawa kita pada rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pak Gembala tolong bantu bacakan lagi. Kali ini bacanya yang menghayati ya Pak ya. Esra 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini.
Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea. Perhatikan Bapak Ibu. Saya nangis baca ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah punya desain, Tuhan sudah punya skenario, bahkan Raja kafir pun, Tuhan bilang ia menggerakkan hati Kores Raja Persia itu. Untuk apa sih? Untuk apa? Perhatikan apa yang Tuhan gerakkan. Perhatikan untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu setiap kita, Tuhan kan punya desain, Tuhan punya rancangan buat kita. Tuhan bisa menggerakkan pakai siapapun untuk membawa kita ke sana Bapak Ibu. Dan untuk apa sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Nah, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya. Siapakah Kores? Untuk mendirikan rumah buat Tuhan. Didirikan di mana? Bukan didirikan di bangsanya pastinya, karena itu bangsa kafir. Didirikan di mana Bapak Ibu? Di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Next kan lagi belum cukup sampai di situ. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang, perhatikan, kalau yang belum ikut pulang, masih tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat. Jadi yang belum pulang nih, yang masih di sono, harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa? Emas, perak, harta benda, dan di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Next kan lagi, sudah dibangunin, dikasihin harta benda, gak cukup itu Bapak Ibu. Yuk kita baca. Kemudian karena tangan murah Allah, kebaikan Tuhan, melindungi kami. Baca Bapak Ibu. Didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi. Jumlahnya 18 orang. Petinggi-petingginya, orang-orang yang pinter dikirimnya. Untuk apa sih? Untuk bantu Bapak Ibu. Demi apa sih? Demi menggenapkan firman Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan bisa mengirim siapapun dengan cara apapun buat kita Bapak Ibu. Demi apa sih? Demi menggenapkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan buat setiap kita. Walaupun secara kasat mata gak ada harapan. Seperti Bu Violin tadi. Tapi Tuhan bisa pakai dokter India loh Bapak Ibu. Dan dokter India itu di korannya India, ditulis headline koran India. Bahwa dokter India pertama kali berhasil melakukan operasi transplant hati untuk bayi 8 bulan beda golongan darah. Ini pertama kali loh Bapak Ibu. Kalau secara medis sulit ya Pak Valen ya. Beda golongan darah. Kenapa sih kalau beda golongan darah lebih beresiko ya? Ditolak, lebih ditolak gitu ya. Walaupun mamahnya sendiri. Dia bayi pertama loh Bapak Ibu. Di India. Tuhan bisa datangkan siapapun. Dia sudah benar-benar stres Bapak Ibu. Gimana ini anakku? Tapi ingat rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Next kan lagi. Nah sekarang stop dulu scene pertama selesai. Masuklah kami kepada scene kedua. Syuting setelah istirahat masuk scene kedua. Nah tapi seperti Pak Roni pernah jelaskan di sini bicara tentang kingdom prayer. Tadi kan yang dibaca oleh Pak Gideon. Langsung di bawahnya Yeremia tadi dibilang berserulah. Berdoalah. Tanyalah. Gini loh Bapak Ibu. Memang rancanganmu damai sejahtera. Tapi Tuhan enggak mau kita, maksudnya gini loh. Oh kalau gitu Tuhan aja yang kerja. Tidak, Tuhan itu seperti Pak Roni pernah jelaskan, Kejadian 1 ayat 28, nanti kita belajar di sana ya. Ini kita baca dulu Bapak Ibu ya. Ini penting banget. Jadi yang pertama Tuhan punya rancangan, punya skenario buat setiap kita. Skenarionya, ingat tangan murah Tuhan dengan caranya, dia pasti akan memberi yang terbaik buat kita dengan caranya. Skenario, kebaikan Tuhan, dan yang ketiga, tapi Tuhan mau kerja sama-sama kita.
Perhatikan ayat ini, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan, perhatikan, aku menginginkan, Tuhan mau, supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan. Jadi gini loh, apa yang hendak kulakukan, berarti gini, Tuhan sudah punya skenario kan? Tapi gini loh, kamu minta dulu, supaya skenario ini dijalanin. Jadi kerjasama, Pak. Bukan hanya kita berserah penuh sama Tuhan. Tidak, kita dikasih akal budi, kita dikasih kehendak. Tuhan mau kita minta, tapi kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Bukan kehendak kita loh Bapak Ibu. Ini yang harus kita sinkronkan. Kamu harus minta yang sesuai kehendak Tuhan. Next kan lagi kita lihat. Nah, ayo kita baca bersama Bapak Ibu. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Di dalam Injil Matius pun juga dikatakan, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Saya pernah kesaksian kalau nggak salah. Waktu Pak Arifin, tahun 2006, 2003 didiagnosa kanker limfoma. Kalau secara cepat limfoma termasuk salah satu kanker yang cepat penyebarannya ganas ya Pak Valen ya. Pada waktu itu beliau melakukan ayat apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Melakukan fungsi kerjasama sama Tuhan. Nggak bisa, kan Tuhan merancangkan damai sejahtera. Ya udah diem aja, enggak. Kita harus melakukan bagian kita. Dalam nama Yesus aku ikat segala sel-sel kanker. Sebaliknya aku lepaskan bilur Yesus, oleh darah Yesus aku disembuhkan. Terus diperkatakan, terus diperkatakan, terus diperkatakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau cek ke Singapura. Kankernya masih ada Bapak Ibu. Tapi herannya, sel kankernya tuh tidak bisa menyebar. Terjerembab di satu titik. Wah, semakin bersemangat dalam nama Yesus. Segala sel kanker aku ikat. Aku lepaskan bilur Yesus. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Terus periksa lagi ke Singapura. Masih ada sel kankernya. Tapi semakin mengecil dan ternyata sudah kayak pecah-pecah gitu Bapak Ibu. Terus lagi diperkatakan. Bersih total Pak, mujizat terjadi. Tidak ada sel kanker. Nah, ayo tadi firman Tuhan bilang, mintalah kepadaku apa yang hendak. Jadi memang sudah ada dalam skenario Tuhan. Tapi ayo kita kerjasama, nextkan lagi. Nah, ini seperti yang Pak Roni pernah jelaskan. Without God, man cannot. Without man, Tuhan juga enggak akan. Karena prinsipnya kerjasama. What's money ya nih ya. Nextkan lagi. Nah, ini saya minta Janet. Yuk Bapak Ibu kita baca bersama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang pernah ikut seminarnya Pak Roni, pernah tahu ini. Itu berkuasalah artinya rada. Tolong Janet kemari. Yang artinya Tuhan yang berdaulat memberi kuasa kepada manusia. Supaya manusia yang tadinya tidak berkuasa ini bisa kita statusnya sekarang berpartnership, bekerja sama. Jadi sejak manusia diberi kuasa oleh Tuhan, statusnya ini bukan lagi semua melulu Tuhan, kamu robot. Seperti robotnya AI sekarang. Kalau saya lihat robotnya AI, nanti Pak kita mesti ada seminar kali AI supaya memperlengkapi jemaat. Karena, sebentar ya Janet ya. Diteliti seperti ini, dulu negara yang paling adikuasa adalah negara yang paling canggih secara militer. Oke. Berjalannya waktu, negara yang berkuasa adalah negara yang paling hebat dalam ekonomi.
Tapi sekarang Bapak Ibu, negara yang paling berkuasa nantinya adalah negara yang paling menguasai digital. Kenapa Ukraina itu negara kecil Bapak Ibu, tapi sampai sekarang bertahan berperang sama Rusia? Karena ternyata backing Ukraina ini negara-negara yang canggih secara digital Bapak Ibu. Oke, nah kembali lagi ke sini. Kata berkuasa berarti kamu juga punya kehendak bebas, kamu juga punya peranan untuk bekerja sama. Gitu ya. Seperti Pak Roni pernah kasih contoh ketika Musa membelah Laut Merah, gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kamu Janet diberi kuasa untuk bertindak, tapi sekarang bukannya lagi ini. Sekarang bekerja sama, tapi firman Tuhan bilang, kamu minta sama aku. Pak Roni pernah bilang, Pak Roni pernah jelaskan gini, surga menunggu permintaan kamu. Pada waktu kamu meminta, maka artinya ayo kita bekerja sama ini. Oke, duduk dulu nanti saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Nah sekarang adalah yang jadi masalah gini Bapak Ibu. Saya tutup dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Lah caranya sekarang saya tahu kehendak Allah gimana. Karena, sorry, Janet tolong lagi. Kita itu gini ya, ini adalah kehendak Allah. Ini kehendak saya. Kita punya niat dong, kita punya cara dong. Tapi gimana caranya supaya kita mensinkronkan dengan kehendak Allah? Bekerja sama, kan tadi Tuhan bilang mintalah, bekerja sama tapi sinkron sama kehendak Allah, sehingga nanti Tuhan yang menuntun kita dengan kebaikannya, dengan caranya, tapi sinkron Bapak Ibu. Gimana cara tahu kehendak Allah? Sebentar Janet, thank you. Gimana cara kerjanya kita nggak tahu, duduk dulu. Seringkali kita berdoa, pernah nggak Bapak Ibu doa, tapi belum dengar jawaban nih. Melangkah kagak ya? Yuk saya tanya sama Bapak Ibu. Bu Ica, misalnya berdoa. Belum dengar jawaban. Misalnya, ambillah ruko itu misalnya. Atau apa kayak belum dengar jawaban. Gimana Bapak Ibu? Nah Tuhan kan kasih kita hikmat nih. Nah next kan dulu kita belajar. Yang penting kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Standarnya kita firman Tuhan. Oke ya. Kalau kira-kira nyerempet sedikit, jangan kompromi ya. Yang kedua, patokannya hati nurani kita, kalau ragu-ragu jangan melangkah dulu. Bukan follow your heart Bapak Ibu ya. Karena hati kita itu nggak menentu. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hati nurani ini loh, kalau nggak serak jangan dulu. Nah, tahun berapa itu kemarin sebelum pandemi 2019 Bapak Ibu, 2018 Pak Roni sakit lagi pita suara. Ternyata harus operasi ulang Bapak Ibu, kebanyakan khotbah. Nah, ke Malaysia kita cari lebih murah kan. Ketemulah dokter THT di Malaysia Bapak Ibu. Ternyata sama juga ditarik gini lidahnya. Kok enggak serak ya? Terus tanya sama Pak Arifin, gimana ya Pak Arifin? Ron, kalau kamu enggak serak jangan melangkah. Oke ya. Itu dua itu, salah satu firman, dua serak enggak? Nah, ingat jangan memaksakan skenario kita. Gitu ya. Mensinkronkan kehendak kita dengan kehendaknya, terus sepakat dengan pasangan nih. Minta hikmatnya, susun strategi dengan matang untuk ruginya. Terus kita, kalau suami istri ini belum, oke, kita ngomong ke Bapak Rohani deh. Supaya paling enggak ada yang covering, doa bersama-sama deh. Makanya waktu kami operasi mau kedua itu, Pak Arifin cuma simpel. Ron, kalau enggak serak, jangan deh Ron. Mahal dikit enggak apa-apa deh di Singapura. Oke, itu hanya sepatah kalimat aja, tapi membuat kita jadi guidance buat kita. Oke, nah saya kasih kesaksian, jangan di next kan dulu ya, PowerPoint-nya ya. Saya mau sharing tentang skenario kita sama skenario Tuhan itu jauh. Waktu kami mengembalakan di Lombok, kemudian kita tuh rindu dong punya gedung gereja sendiri, karena kita pindah-pindah dari restoran ke gedung pertemuan pemerintah, pindah-pindah.
Tahun sekitar lebih kurang 95 Pak, kita itu ada gedung Mataram Theater yang sudah nggak dipakai lagi. Kita panitia pembangunan punya lebih kurang duit 200-an juta. Kita belilah tempat Mataram Theater itu. Ngurus izin kagak keluar-keluar. Suatu kali Bapak Ibu, tiba-tiba warga setempat itu, rame-rame itu puluhan orang. Datengin gedung Mataram Theater, mereka menolak kalau di situ dibangun gereja. Padahal sudah kita renov juga Pak. Itu bagian depan sudah kita gali, kita bikin tempat baptisan, tempat doa. Kita bikin kantor, sudah kita renov, tapi mereka beramai-ramai demo nggak boleh. Akhirnya Pak Roni berkali-kali sama waktu itu pemimpin BCA waktu itu di jemaat, sama ada lagi salah satu pebisnis orang di Mataram lah, ke Pak Wali, berkali-kali ke Pak Wali Kota. Akhirnya Pak Wali Kota bilang gini deh, saya rujuk kalian belilah suatu tempat di daerah sekitar sini gitu ya. Yang dirujuk sama Pak Wali itu Bapak Ibu, itu tuh zaman itu masih kayak misalnya kalau Jakarta itu Karawacinya gitulah, jauh Bogor gitu pinggirannya sepi banget dan sawah Pak yang ditunjuk sama Pak Wali Kota. Waduh, nah ini kan beda, skenario kita sama skenario Tuhan beda kan. Tuhan kan bahkan bisa memakai Kores. Tuhan bisa pakai Pak Wali Kota yang bagi kita itu mah deso, Bapak Ibu benar-benar dalam sawah. Singkat cerita, oke, kita beli tempat tersebut. Oke, kemudian kita mengurus izin gereja lewat berbagai macam proses yang lama bertahun-tahun. Ya. Singkat cerita, resmilah keluar izin membangun tempat ibadah, bukan gedung pertemuan ya, resmi Pak, gedung gereja. Nah, sembari proses membangun gereja ini, Bapak Ibu, itu tahun 98. Tahu, Krismon yang dolar sampai 15.000 dari 2000 dari 15 sempat mencapai titik 16.000, Pak. Nah, ya, sempat mencapai itu. Nah, akhirnya kita bangun gereja, begitu izin membangun sudah selesai, tapi tengah jalan duit seret, biasa atau bangun gereja Bapak Ibu, di mana tiap Sabtu harus bayar tukang, tiap bulan harus bayar bahan bangunan dong. Kita jual lah ini gedung Mataram Theater, kita buka dengan harga 800 juta Bapak Ibu. Berdoa Tuhan supaya Mataram Theater laku Tuhan, supaya bisa buat bangun gereja, nih duit kagak ada bayar tukang, kagak ada buat bayar bahan bangunan, gereja Mataram Theater kagak laku-laku, mepet harus bayar tukang. Ada aja pertolongan Tuhan. Bisa aja bayar bahan bangunan. Macet lagi suatu kali gitu ya. Harus bayar lagi. Oke lah dari 800 juta turun 700. Tuhan tolong supaya laku Tuhan Mataram Theater. Kagak laku-laku Pak. Kita berdoa berseru-seru. Ada aja pertolongan Tuhan. Jalan itu loh Bapak Ibu. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Tiap Sabtu bayar tukang. Ada aja mujizat. Tiap akhir bulan bayar bangunan ada aja mujizat. Turunlah sampai seret lagi turun nih. Sampai turun Pak di 300 juta saya ingat. Kagak laku-laku Bapak Ibu yang Mataram Theater ini. Singkat cerita, Agustus tahun 99. Itu kan tadi 98 kan bangun gereja Krismon. Agustus 99. Gedung gereja kami itu jadi diresmikan oleh Pak Alex Abraham tanpa menjual gedung Mataram Theater, Bapak Ibu. Sombong dong sekarang. Oh, belum dulu Bapak Ibu. Kagak perlu duit kan? Sombong kan? Harga kita naikkan lagi, ya kan? Nah, kita naikkan lagi harga. Singkat cerita, Pak, ini terjual dengan harga 850 juta. Dibeli oleh es krim Diamond, Pak. Sudah banyak duit, gereja udah selesai, cash nih, kipas-kipas duit nih. Ada tanah sebelah Bapak Ibu, itu tanah hampir 2 hektar. Tanah gereja kita itu, tanah gereja yang pertama 1 hektar, dengan cara jual kapling-kapling kayak di lembah pujian, keuntungan jual kapling buat beli tanah gereja Pak. Jadi tanahnya gratis dari untung jual kapling. Nah, setelah itu kita tawar dong tanah sebelah 2 hektar lebih kurang. Wah, harganya tinggi. Kagak keburu deh, udah diem dulu deh. Nah, 10 Desember, saya tuh masih ingat Bapak Ibu, kita tuh tanda tangan, sudah sign, duitnya cair tuh di Desember sih Pak.
Tapi sebelumnya kita udah tahu nominalnya kan, nawar tinggi sekali. Bapak Ibu 17 Januari, 18 Januari, 19 Januari 2000 kerusuhan Mataram. Coba perhatikan Bapak Ibu. Itu perusuh yang ratusan mereka pakai pita-pita putih, yel-yelnya mereka menyerbu Mataram Teater, Pak. Coba. Kalau belum deal, Pak, hancur itu tempat. Kita nggak dapat duit. Itu masang ruduk itu semua. Karena mereka nggak tahu bahwa bisa dibeli. Sama es krim diamondnya dikeluarin lah. Wah, es krim semua, perusuhnya ratusan dibagiin es krim semua. Bubar mereka. Tapi kita punya duit Bapak Ibu. Habis itu semua orang ngungsi kan kerusuhan. Orang Kristen, orang-orang Chinese semua kan dijarah rumah-rumah. Wah, dirusak semua sama mereka. Sepi kota Mataram kayak kota mati. Bener-bener sepi, orang nggak berani ke Mataram. Tanya dong tanah sebelah. Bapak Ibu tahu, tanah di sebelah dia tidak berdaya. Orang kita yang depan, Pak, kita punya bagian depan, jadi mereka di belakang kita. Kita tawar. Sampai akhirnya 2 hektar kita beli, Bu. Sosok uangnya, tahu sosok masih punya kembalian. Kita beli semua sound system baru. Ini, perhatikan. Skenario kita waktu bangun, berseru-seru, berdoa, makanya doa itu sesuai kehendak kan. Kita mau supaya terjual buat bangun gereja. Tapi Tuhan bukan, skenarionya Tuhan itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tanah 2 hektar tersebut kita pakai sekarang apa? Next kan. Sekolah Tunas Daud Mataram, Bapak Ibu. Dari TK, SD, ini masih proses terus ya, ini masih proses ke atas bangun. TK, SD, SMP, SMA. Dan sekarang menjadi salah satu sekolah unggulan di Mataram. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Pertama kalinya Olimpiade Fisika dimenangkan oleh NTB, Tunas Daud. Pertama kalinya Olimpiade Matematika dimenangkan oleh NTB, Tunas Daud. Dari sinilah juga tim keluar Indonesian Idol yang junior itu loh. Walaupun bukan juara 1, Bapak Ibu. Dan sekolah ini jadi berkat untuk kampung-kampung di belakang orang-orang miskin juga. Jadi kami juga yang mereka berduit, subsidi silang gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi berkat Bapak Ibu. Kita punya skenario, jual gereja Mataram Teater untuk bangun gereja. Tapi gini loh, Firman Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kulakukan. Kita minta, tapi ayo kita menyelaraskan doa kita, mensinkronkan doa kita itu dengan kehendak Bapak Ibu. Jadi ayo, Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Untuk rancangannya itu, Tuhan punya kebaikan buat setiap kita. Tuhan punya skenario yang terbaik buat setiap kita. Tapi yuk yang selanjutnya, kita bekerja sama Tuhan. Next kan, 2 ayat terakhir. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya pernah siarkan juga tentang ini. Lah kalau berkenan dan kalau Tuhan yang menetapkan langkah, kok bisa jatuh? Di sini dikatakan. Benar enggak? Bisnis atau apapun juga. Kan Tuhan yang menetapkan. Kan kita bukan berdosa, di sini dikatakan berkenan. Kok bisa jatuh? Tapi kamu enggak tergeletak. Maksud ayat ini gini Bapak Ibu. Kita tuh jadi anak Tuhan. Firman Tuhan juga bilang, Tuhan yang melatih jari-jari kita untuk bertempur, tangan kita untuk berperang. Tuhan yang membuat kaki kita tegak berdiri seperti rusa di bukit. Kita bukan anak-anak gampang Bapak Ibu. Dan ketika gini, saya jelas, kok sudah berdoa? Belum ada jawaban ya? Pernah enggak? Ica, Vini, ambil keputusan ini. Kagak. Tandanya kan tadi saya jelaskan, yang penting firman Tuhan, oke, kita melangkah ngambil keputusan. Pernah nggak Bapak Ibu suatu kali dalam hidupmu salah ambil keputusan? Bisnis kah? Gereja kah? Sini Vin, tolong Vin. Sebentar ya Bapak Ibu, terakhir aja. Kan Tuhan yang menetapkan langkahmu Vin. Kamu berkenan, kamu hidup benar, Tuhan yang menetapkan langkahmu. Tapi satu kali dalam hidupmu ketika kamu bertanya, Tuhan suruh tanya, tapi satu kali dalam hidupmu, kamu belum benar-benar mendengar, Vin. Ingat loh ya, kita belajar naik sepeda, kalau kamu
pegang terus sama orang tuamu, ya kamu kagak bisa naik sepeda. Kalau kamu belajar naik sepeda roda 3 terus kagak bisa naik sepeda. Kamu harus naik roda 2 dan sesekali orang tuamu ngelepas kamu, jatuh. Gak apa-apa, berdiri lagi. Belajar lagi, jatuh. Gak apa-apa, justru itu supaya kamu bisa. Gitu loh ya Bapak Ibu, rancangan Tuhan, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan itu bukan berarti manjain kita, justru supaya kita kuat Bapak Ibu. Nah ketika satu kali Vini salah ambil keputusan, gitu ya, jatuh kamu Vin, jatuh. Tapi kamu nggak akan sampai terguling-guling, tergeletak Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan yang menopang tanganmu. Dan Tuhan bawa kamu kemana? Dengan kamu tetap mensinkronkan hidupmu sama Tuhan. Ini loh tetap dibawa damai sejahtera. Jatuh bukan hati habis hidupmu, no. Dan kamu dibawa kemana? Masa depan yang penuh harapan. Terakhir, paling akhir janji, thank you Vin. Ini saya nemu ayat ini kok keren banget toh ya Bapak Ibu ya. Ini keren pol Bapak Ibu. Ayo kita baca yuk. Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tapi yang penting kita tahu masa depan kita itu penuh harapan. Tapi kita tidak bisa mereka-reka masa depan kita. Supaya apa sih? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan itu loh Bapak Ibu. Ini keren banget nih. Oke, ayo siap kita. Maju terus. Semangat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu pada pagi hari ini, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya skenario buat siap kita. Yang kita tahu pagi hari ini itu apa? Tuhan punya baikan yang luar biasa dengan caranya, dengan skenario-nya buat siap kita. Dan yang kita tahu sekarang apa? Ayo kita melakukan bagian kita. Kita untuk meminta. Kalau belum dengar suara Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting, itu tadi langkah-langkahnya saya kasih tahu. Kalaupun salah ambil keputusan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.